Halo pemirsa, selamat pagi. Hanya karena tidak ada sabun saat mandi, seorang suami tega menganiaya istri yang baru 1 tahun dinikahinya. Akibatnya korban mengalami pendarahan dan retak tulang hidung. Saya Brigita Verlina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, diduga korsleting listrik rumah berlantai 2 yang dijadikan tempat konveksi di Ciampea, Bogor, Jawa Barat terbakar. Sebelum kebakaran, petugas sempat memperbaiki listrik di rumah korban. Seorang bocah anak pemilik rumah terluka di kaki terkena pecahan kaca saat menyelamatkan diri. Kobaran api melahap habis rumah berlantai 2 yang dijadikan tempat konveksi di Desa Bojong Rangkas, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang bocah anak pemilik rumah mengalami luka di kaki. Api awalnya terlihat dari lantai 2 rumah milik Siti Masitoh ini. Sebelum kebakaran, aliran listrik di rumah korban sempat diperbaiki petugas. Diduga percikan api muncul karena korsleting listrik. Kayaknya dari listrik deh. Dari listrik? Tadi siang kilometernya dibetulin. Jumat tuh. Ya kita aman-aman aja karena memang nanya dia ya. Katanya nggak ada masalah gitu. Ya kita nurut aja kan dia yang tahu. Emang sering koslet dari beberapa bulan yang lalu. Tapi udah normal lagi gitu. Ini Pakai ngerjain lagi. apa aja emang di situ, Bu? Iya? Itu ngerjain apa aja di situ? Konveksi ya? Iya, konveksi. Konveksi. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku begal sepeda motor menodongkan pistol ke arah korbannya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Diancam senjata api, korban nekat meminta tolong warga hingga pelaku babak belur dihajar massa. Seorang pria dihakimi massa karena nekat menodongkan pistol saat tertangkap tangan hendak menggasak sepeda motor di Jalan Delima, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria 35 tahun warga Harapan Indah, Bekasi ini babak belur. Warga mendapati satu pucuk pistol lengkap dengan amunisi milik pelaku. Peristiwa berawal saat pelaku yang motornya mogok minta diantar ke bengkel oleh korban. Setelah itu pelaku minta diantar ke ATM berdalih hendak mengambil uang. Namun saat di ATM, pelaku menodongkan pistol hendak menggasak motor korban. Waktu sampai lampu merah sini, saya udah berasa kayak ditodong, Pak. Nah, saya minta tolong sama bapak di halte nih di sebelah sini. Pak, ini tolong, ini korban, ini bawa pistol. Saya bilang, bapak-bapaknya, dia malah masuk, ya kan? Dia lari, nyampe depan sini. Saya minta tolong sama satpam, Pak, tolong ini bawa pistol. Nah, dia lari, gak lama. Saya tabrak, saya jatuhin aja udah. Nah udah, anak-anak datang pas banget. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Duren Sawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Razia tempat hiburan malam di Dan Mogot, Jakarta Barat, 9 pengunjung positif mengkonsumsi narkoba. Anjing pelacak dikerahkan memeriksa setiap ruangan. Tempat hiburan malam ini juga melanggar protokol kesehatan karena nekat beroperasi di masa pengetatan PSBB. Hingar-bingar pengunjung yang tengah menikmati alunan musik di tempat hiburan malam di Daan Mogot, Jakarta Barat terhenti saat petugas PNN Provinsi DKI Jakarta datang merazia. Petugas mengerahkan anjing pelacak untuk memeriksa para pengunjung serta karyawan tempat hiburan malam tersebut. Setiap ruangan di lantai 2 hingga lantai 5 juga diperiksa petugas dan didapati kerumunan pengunjung. Sekitar 200 pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam ini diwajibkan menjalani tes urin. Hasilnya 9 orang positif mengkonsumsi narkoba. Pengunjung ya, dari 200 pengunjung kita pilih-pilih, kita seleksi dan yang kira-kira kelihatan ya, dengan profil yang kira-kira pemakai, akhirnya kita tes urin. Begitu tes urin ternyata dari sekitar 100 hasil tes urin ada yang 9 positif. Dari 9 positif itu ada 6
laki-laki dan 3 perempuan. 9 orang yang positif mengkonsumsi narkoba dibawa ke kantor BNNP DKI untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tugas mengembangkan temuan ini untuk mengungkap asal narkoba jenis amfetamin yang dikonsumsi. Selain memberantas peredaran narkoba, razia digelar karena tempat hiburan malam ini nekat beroperasi di masa pengetatan PSBB. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang penumpang tewas, belasan luka-luka akibat mobil odong-odong yang ditumpangi terjun ke jurang di Batang, Jawa Tengah. 1 korban tewas balita 4 tahun. Kecelakaan diduga disebabkan mobil odong-odong tak kuat melewati tanjakan. Rombongan ibu-ibu dan anak-anak ini dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara pernikahan kerabat di Pekalongan. Di Sidangrong. Warga berusaha menolong belasan penumpang mobil odong-odong yang terjatuh ke jurang sedalam 100 meter di tanjakan Desa Kluwih, Batang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi saat mobil odong-odong yang ditumpangi rombongan ibu-ibu dan anak-anak ini usai menghadiri acara pernikahan kerabat mereka di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 3 orang tewas. 1 korban tewas merupakan balita berusia 4 tahun, belasan lainnya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Kalisari. Sementara yang kami terima informasi yang meninggal itu akan ada 3 orang atas nama Andra, Ibu Cupiah dan Ibu Tariah meninggal. Kemudian yang rawat jalan ada 4 orang, alhamdulillah sudah pulang semua. Mobil odong-odong ini terjatuh ke dalam jurang diduga akibat tak kuat melewati tanjakan. KBM Open Cup yang sudah dirubah itu mengalami laka tunggal dengan penumpang kurang lebih berjumlah 12 orang. Untuk korban masih kita identifikasi. Keluarga menangis histeris saat jenazah Cupiah, salah satu korban, dibawa ke rumah duka di Desa Kluwih. Usai disalatkan, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat. Sejumlah penumpang mobil odong-odong yang terluka masih dirawat di RSUD Kalisari, Batang, dan rumah sakit swasta. Kecelakaan ini mengingatkan potensi bahaya mobil odong-odong ini di jalan raya karena modifikasi kendaraan tersebut tidak memenuhi syarat keselamatan dan keamanan di jalan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, hendak mengambil sandal yang jatuh ke sungai, 2 bocah perempuan di Sampang, Madura tewas tenggelam. Jasad kedua korban ditemukan tersangkut di pohon 50 meter dari lokasi tenggelam. Keluarga korban histeris. Keluarga menangis histeris saat jasad 2 bocah korban tenggelam ditemukan dan dibawa ke rumah duka di Desa Prajan, Sampang, Madura. Saat korban ditemukan tersangkut di pohon 50 meter dari lokasi tenggelamnya. Peristiwa berawal saat korban Jessica, bocah kelas 1 SD, hendak mengambil sandalnya yang terjatuh ke sungai sekolah dasar yang terseret arus air sungai sehabis mandi. Namun naas Jessica ikut terbawa arus deras aliran sungai yang meluap saat hendak mengambil sendalnya. Sementara Najwa, sepupunya yang juga ikut mandi di lokasi, ikut tenggelam saat hendak menolong Jessica. Ya awalnya kan sandalnya terseret air. Setelah itu sama adanya langsung diambil, lalu langsung diseret air. Satunya mau nolong, terseret air. Dari peristiwa ini diingatkan agar mengawasi anak saat bermain. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Tikno Ari melaporkan.
Pemirsa, fakta yang terungkap dalam pembunuhan gadis muda di Payakumbuh, Sumatera Barat begitu mengejutkan. Pelaku pembunuhan ternyata sang kekasih lantaran kesal korban menolak berhubungan intim. Pelaku bahkan tega memperkosa sang kekasih dalam kondisi sudah tak bernyawa. Iya, aku bawa dia kan. Terus gue bawa dia ngelak kan. Terus pergi sama teman. Katanya mau nelfon temannya. Udah mengelak kok. Udah. Berarti kau tidak bisa diajak baik-baik. Berarti tidak bisa baik-baik tuh. Ngerti aku maksudnya. Kamu udah nyumpain tadi? Iya, kan baru terkejut aku. Ya aku kenal sama dia kan. Udah, nggak usah kau. Udah usah kau ya. Iya kan dia dibilangin. Ali Muspar, warga Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar ini mengelak saat diinterogasi polisi di tempat kerjanya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Remaja 19 tahun ini diduga telah membunuh Indah Permatasari, 21 tahun, kekasihnya di sebuah pondok di daerah Situjuh, Kabupaten 50 Kota. Namun dengan bukti yang ada, Ali dibawa polisi ke Mapolres Payakumbuh. Kau ngejemput pakai Honda Siregar, ngejemput ke rumahnya. Dia cerita ambil telepon, cerita ke Den. Aku jemputnya pakai motor udah sekitar bang. Terus? Nah, terus aku bawa dia pergi makan bang. Makan di mana? Pas di dekat sih, apa ngalau itu bang. Bila eksekusinya? Harinya nggak tahu lah bang. Baca rumah eksekusinya. Saat di perjalanan kepada polisi, Ali akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh Indah, warga Suayan. Kau buru-buru badan sebenarnya? Tidak, visum ada deh. Visum ada bang. Otopsi lagi otopsi. Ya ada bang. Spermamu itu sudah ada di sini. Iya ada bang. Tinggal saya keluarkan. Ali mengaku kenal dengan korban 3 bulan lalu di media sosial. Korban dibunuh saat keduanya pertama kali bertemu lantaran pelaku kesal. Korban tidak mau diajak berhubungan intim. Lebih sadis lagi, terungkap pelaku memperkosa korban dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad korban dibuang ke semak-semak dekat pondok di daerah Situjuh. Terus sebelum dibunuh kemana dibawa korban? Jalan-jalan dulu udah bang. Terus? Baru dibawa ke situ bang. Terus kok sampai bunuh gimana? Karena dia tidak mau dipaksa gitu bang. Dia teriak bang. Di mana itu lokasinya? Di Tengah Padang bang. Terungkapnya kasus ini setelah polisi memeriksa 10 orang saksi. Dari hasil otopsi diketahui ada bekas cekikan di leher dan luka pada alat vital korban. Dia meronta, dihentakkan ke kepalanya, kena jidatnya, giginya terlepas. Nah dari situlah, tapi yang menyebabkan kematian bukan itu sebenarnya rekan-rekan semua. Karena dicekik. Sesuai dengan hasil otopsi, ada bintik putih di bagian leher. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan sepeda motor pelaku. Tewasnya korban dengan cara mengenaskan membuat keluarganya terpukul. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Iya, baru kenal sekitar 3-4 bulan lah. Ya kalau harapan sih inginnya pelaku dihukum seberat-beratnya. Tersangka yang ditahan di Mapolres Payakumbuh dijerat KUHP pasal pembunuhan dan perkosaan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Hanya karena tak ada sabun mandi, seorang suami tega menganiaya istri yang baru 1 tahun dinikahinya. Akibatnya, korban mengalami pendarahan. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Sergap segera kembali.